Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Syafibari DJ dengan NIM 2240200108. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul Medlit, yang dimana judul presentasi saya yaitu pengaruh independensi dan eksternal terhadap kualitas audit, studi kasus pada perusahaan terbuka di Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Audit eksternal memiliki peran penting dalam menjamin kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dalam dunia bisnis modern, kepercayaan terhadap laporan keuangan sangat menentukan reputasi dan kelangsungan hidup perusahaan. Namun, berbagai skandal akuntansi menunjukkan bahwa tidak semua opini audit mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga penting untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, khususnya independensi dan kompetensi audit eksternal. Lalu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ada dua, yaitu yang pertama, apakah independensi audit eksternal berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah kompetensi auditor eksternal berpengaruh terhadap kualitas audit? Lalu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yang pertama yaitu ada audit eksternal. Lalu ada kualitas audit. Yang ketiganya independensi auditor. Keempatnya kompetensi auditor. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, untuk kerangka pemikiran yang pertama itu kerangka pemikiran naratif atau deskriptif. Yang pertama, independensi auditor. Auditor independen akan mampu memberikan opini secara objektif tanpa tekanan dari klien. Independensi ini sangat penting agar auditor tidak berpihak dan dapat bertindak netral. Lalu ada kompetensi auditor. Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan teknis, keterampilan, serta pengalaman auditor. Semakin kompeten auditor, maka semakin besar kemungkinan mereka mampu mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, kerangka pemikiran skematis atau diagram. Untuk variabel X-nya, X1 independensi audit eksternal, X2 kompetensi auditor eksternal. Untuk variabel terkait Y, yaitu kualitas audit. Lalu ada teori umum. Hipotesis 1. Hipotesis 1 ini independensi audit eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Audit eksternal yang memiliki tingkat independensi yang tinggi baik dalam bentuk independensi dalam fakta maupun penampilan, lebih mampu menjalankan audit secara objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun. Yang hipotesis kedua ada kompetensi auditor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi mencakup pemahaman teknis, keahlian profesional, pengalaman kerja, serta kemampuan auditor dalam menerapkan standar audit yang relevan. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi independensi dan kompetensi auditor eksternal serta kualitas audit pada perusahaan terbuka di Indonesia. Pendekatan verifikatif bertujuan untuk menguji sejauh mana pengaruh independensi dan kompetensi auditor eksternal terhadap kualitas audit secara empiris melalui pengujian hipotesis. Yang kedua ada operational variable atau operational parameter. Variabelnya X1 independensi auditor eksternal, X2 kompetensi auditor eksternal, Y-nya kualitas audit. Untuk indikator X1 dalam hubungan audit antara auditor dan klien atau audit tenure, rotasi auditor, dan jasa non audit. X2-nya kualifikasi dan latar belakang pendidikan auditor, pengalaman kerja auditor, dan sertifikasi atau pelatihan profesional. Untuk Y-nya, jenis opini audit, ketepatan waktu penyampaian laporan audit, ukuran KAP. Untuk skala pengukuran, X1 ordinal atau dummy, X2 ordinal rasio, Y nominal interval. Untuk sumber data, X1 laporan keuangan atau laporan audit, X2 profil auditor, annual report perusahaan, Y-nya laporan keuangan, IDX, IJK,
dan website KAP. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan, laporan audit, website resmi perusahaan, dan BI, serta laporan pemerintahan auditor. Keempat, metode analisis data. Yang pertama, ada uji asumsi klasik. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Ketiga, uji hipotesis. Keempat, koefisien determinisasi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.